mengabaikan dosa yang dipandang kecil, tapi ternyata itu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang najis lahiriah dan najis batiniyah, tentang najis lahiriah dan najis batiniyah. Kita alhamdulillah berkat doa, disiplin, kerjasama seluruh anak bangsa ini ya di segenap jajarannya, alhamdulillah COVID melandai. Dan salah satu pelajaran dari pandemi ini, kita belajar melindungi diri dari kotoran yang namanya virus, agar nggak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, belajar melindungi diri kalau virusnya masuk nggak ganggu tubuh, ya nggak ganggu tubuh. Kemudian belajar melindungi orang lain kalau virusnya ada di tubuh kita nggak nempel ke orang lain. Alhamdulillah hampir 2 tahun belajar terus, betul atau betul? Padahal dampaknya kalau kena COVID itu maksimal ya. Ya maksimalnya juga nggak enak sih. Maksimal apa? Meninggal dunia. Itu maksimal. Ya insya Allah semua sehat, panjang umur, fitaatillah, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tapi berbicara dampak maksimalnya meninggal dunia. Begitu pula sakit-sakit yang lain, dampak maksimalnya meninggal dunia. Tapi yang akan saya bahas ini, kalau nempel ke tubuh, baik di dalam maupun di luar, dampak minimalnya itu adalah dapat siksa kubur. Minimalnya. Maksimalnya adalah siksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang udah meninggal itu kan pengennya di alam barzah merdeka, bebas. Alam barzah itu luasnya Masya Allah. Dikatakan oleh para ulama, seandainya ruh kita ini dikeluarkan di alam nyata ini, maka besarnya satu ruh nggak sanggup alam nyata untuk menampungnya, saking besarnya. Makanya Allah kasih alam barzah, alam untuk penantian, ya, transit menuju alam akhirat. Dan barzah dikatakan awal akhirat. Alam barzah itu luasnya luar biasa. Kita pengen senang-senang di alam barzah, karena itu ada namanya nikmat kubur, kenikmatan yang Allah siapkan di alam kubur sebelum nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh tentang nikmat-nikmat surga ada di alam kubur, disiapkan sama Allah Ta'ala. Nah ini celakanya kalau naudzubillah min dzalik, sudah di dunia capek, cari duit susah, punya duit juga susah, musim panas ngeluh kepanasan, musim dingin meluh kedinginan, masuk kubur pengennya istirahat, ternyata gak bisa istirahat karena disiksa. Naudzubillah min dzalik. Berarti apa yang akan kita dengarkan bersama ini sesuatu yang harus kita perhatikan lebih dari virus corona, harus kita perhatikan lebih dari virus-virus yang lain, harus kita perhatikan lebih dari penyakit apapun. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan kita dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Kalau di dunia ini cuman sementara dan waktu setiap orang berbeda-beda. Kena penyakit, nggak kena penyakit, semua punya kontrak tersendiri terhadap dunia. Tetapi di alam barzah sana sampai nanti ke jannah atau nar, naudzubillah min dzalik, setelah itu hidup abadi selama-lamanya. Ini urusan yang super penting, harus menjadi perhatian kita semua. Nah sayangnya setan itu ada. Kalau lagi gini ya kita ingat semua ya, wah ini bener ya. Di masjid malaikat kumpul, setan juga kumpul. Jangan dikira masjid setan nggak kumpul. Setan yang masuk masjid ini setan-setan ahli. Habis sholat tuh ada setan namanya ahli HP. Itu menggoda setiap jamaah sholat, assalamualaikum warahmatullah, belum salam udah dikasih tahu ada WA masuk itu, pesan penting. Maka begitu salam langsung yang dilihat HP-nya, WA-nya. Oh bener ada. Ya, kemudian cuman baca kok, klik dibaca. Cuman ngebales, terus dibales ya. Jadi hasilnya apa? Ini imam lagi zikir, dia balas-balasan WA.
Masya Allah, ini setan WA muncul di tahun 2020-2021. Ya, setan-setan yang ada di masjid, yang ada di musola, beragam macam setan. Tapi malaikatnya juga macam-macam, malaikatnya juga banyak, kumpul semuanya. Nah, kitanya ini diperebutkan, yang merebutkan kita malaikat atau setan. Nah, biar kita nggak kena setan, maka kita harus punya ilmu. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau lagi begini karena banyak pertolongan rahmat, pertolongan malaikat, maka kita tingkat sadar itu lebih tinggi. Makanya di masjid lebih tenang, di majelis ilmu lebih tenang, sadar lebih mudah, sadar lebih mudah. Di tempat lain belum tentu kita bisa seperti ini, belum tentu kita bisa seperti ini. Nah, selagi begini, saya pengen install pemahaman ini ke diri antum semua dan ke diri saya. Install permanen, nggak bisa di uninstall. Ya, kecuali kalau nanti diformat. Ini kalau diformat berarti iblis yang turun tangan. Ya, iblis yang format. Naudzubillah min dzalik. Kisah yang diabadikan oleh para sahabat dan diceritakan turun temurun dari generasi ke generasi, bagaimana sahabat berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat, jalan seperti biasanya, tapi hari itu ada yang tidak biasa. Apa yang nggak biasa? Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berhenti, kemudian mengambil pelepah kurma, kemudian ditanam di dua makam di pinggir jalan, di perkebunan gitu, ditanam. Satu sini, satu sini. Maka sahabat nggak tinggal diam, karena ini seumur-umurnya sahabat belum pernah lihat Nabi nanam kurma di kuburan. Nanam kurma bukan di makam, makam kok ditanamin kurma. Dan sepanjang sahabat lahir gak pernah lihat ada orang Arab nanam yang namanya kurma di makam, gak ada. Dan itu baru dilakukan Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang ngasih contoh sebelumnya. Rasulullah yang mulai SAW. Nah, kita mencontoh. Ya, kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau bahasa kita, ada apa? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Nabi menjawab SAW, ini dua makam gak ada yang kenal. Makamnya siapa gak kenal, namanya pun gak disebutkan. Itu termasuk adab, karena ini urusan gak enak. Ya, urusan gak enak. Sebetulnya Nabi gak akan ngomong, gak akan cerita, tapi karena sahabat nanya dan ini urusan penting, ilmu, jangan sampai orang mengalami yang sama. Karena ketika ada yang mengalami seperti ini, sampai Nabi harus turun tangan SAW. Rasul pun menyatakan, kedua yang dimakamkan di sini la yu'adzaban, pakai lam taukid, sungguh sedang disiksa. Nah, ini yang pertama ya. Jangan sok mengatakan Nabi itu seperti kita, manusia biasa. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Nabi nggak tahu yang gaib. Ini pemahaman yang melenceng, super melenceng. Naudzubillah min dzalik. Oh, Nabi nggak tahu yang gaib kok sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu gaib atau nggak gaib? Gaib. Nabi nggak tahu yang gaib kok sampai langit yang ketujuh. Nabi nggak tahu yang gaib kok ngobrol dengan Anbiya wal Mursalin yang sudah wafat semuanya. Ya, di Masjidil Aqsa. Nabi katanya nggak tahu yang gaib, tetapi sudah ngomong tentang ciri-ciri kiamat dan semuanya itu terjadi satu demi satu. Itu yang gaib, nggak kelihatan. Nabi nggak tahu yang gaib, tapi Nabi mengatakan SAW, keduanya lagi disiksa di kubur. Ini kuburan, itu suatu yang gaib. Jadi jangan mengatakan tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Betul, nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Itu tafsirnya. Penjelasannya begitu. Makanya jangan asal comot hadis, jangan asal comot kalamullah, kemudian kita terjemahkan lewat akal kita sendiri, sesuai nafsu kita sendiri, diancam oleh neraka. Naudzubillah min dzalik. Rasul ngasih informasi seseorang, ini keduanya lagi disiksa, dan disiksanya bukan karena dosa besar. Disiksanya bukan karena dosa besar. Nanya sama ulama, emang bener bukan dosa besar? Ulama jawab, maksud Nabi itu loh, bahasa Arab itu ada balaghah, ya, ada majas, ada macam-macam.
Jadi jangan diambil kontekstual saja. Bukan karena dosa besar, berarti ini nggak dosa besar. Bahasa Arab itu punya keindahan bahasa. Rasul mengatakan SAW keduanya melakukan sesuatu yang dipandang oleh keduanya bukan dosa besar, tetapi di sisi Allah dosa yang sangat besar. Dipandang oleh banyak orang remeh, ini bukan dosa, tapi menurut Allah dosa yang besarnya luar biasa. Apa itu? Yang nomor satu, dia tidak bersuci dengan benar. Ini hasil dari syarah ya, bukan dari terjemahan hadisnya, biar jelas itu. Yang satu tidak bersuci dengan benar ketika dia buang air kecil. Ketika buang air kecil tidak bersuci dengan benar. Yang satu lagi, yamshi bin namimah, suka jalan memperbincangkan keburukan orang lain demi mengadu domba antara dua orang atau lebih. Jadi misal ada fulan pergi ke rumahnya si A, ngomong kepada si A, si B itu ya, kalau di belakang kamu ngomongnya begini, padahal B nggak ngomong begitu. Dari rumah si A dia pergi ke rumah si B, kamu nggak tahu ya, si A itu kalau di belakang kamu, gunjing kamu terus, ngomongin keburukan kamu, di depan kamu aja kelihatannya manis, sehingga si B mulai ragu terhadap si A mulai ragu terhadap si B, kemudian mulai muncul benih kebencian. Akhirnya lebih-lebih jadi saling bermusuhan. Buat yang ngomong dianggap ini bukan zina. Aku kan nggak zina, aku kan nggak zina, aku kan nggak korupsi, aku kan nggak mencuri, aku kan tidak menodai kehormatan orang lain, aku tidak, cuman lisan kok kecil. Tuh, yang zina itu dosa besar, zina, mencuri itu dosa besar. Ini cuman mulut saya pakai. Di kepalanya begitu, namimah, mengadu domba. Apa komentar Nabi SAW? Keduanya disiksa lantaran itu. Ini sekarang yang sering terjadi, mohon maaf, afwan,